merupakan kompetensi dari materi kita kali ini. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena bisa memengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Bahan atau zat asing dikatakan sebagai zat pencemar atau polutan jika bahan atau zat tersebut melebihi jumlah normal dan berada pada tempat juga waktu yang tidak semestinya. Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan keadaan ekosistemnya tidak seimbang akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan tersebut. Pencemaran dapat bersumber dari pencemaran alami dan kegiatan manusia. Pencemaran alami adalah pencemaran dari bahan yang berasal dari bencana alam, misalnya partikel gas atau debu yang berasal dari gunung meletus. Sedangkan pencemaran akibat kegiatan manusia, misalnya kegiatan industri yang menghasilkan limbah, transportasi, pertambangan, dan sebagainya. Apa saja sih macam-macam dari pencemaran lingkungan itu? Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya bahan pencemar atau polutan ke dalam lingkungan berair. Polutan tersebut dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah berupa minyak, dan limbah industri makanan serta minuman. Yang kedua, yaitu pencemaran udara. Merupakan pengotoran udara akibat masuknya bahan atau zat asing, energi, dan komponen lainnya ke dalam udara. Pencemaran udara juga dapat diartikan sebagai adanya salah satu atau lebih komponen gas di udara dalam jumlah berlebihan. Biasanya terjadi di daerah perkotaan ataupun daerah industri. Zat-zat pencemar udara umumnya berupa debu, asap, dan gas buangan hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara oleh kendaraan bermotor atau mesin pabrik. Gas-gas tersebut sangat mengancam kesehatan manusia sebab mengandung zat yang berbahaya. Ada beberapa zat polutan di udara yang juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Senyawa dalam asap dapat menyebabkan mata perih. Bila berlebihan dapat menyebabkan pandangan kabur. Ozon akan menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan kecil kemampuan paru-paru melawan infeksi. Karbon dioksida jika terhirup juga akan mengurangi kemampuan darah dalam mengangkat oksigen, sehingga menyebabkan fungsi koordinasi otak menurun. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Bila ada komponen lain yang masuk ke dalam tanah sehingga mengganggu keseimbangan ekologi tanah, maka terjadilah pencemaran tanah. Pada tanah yang suburlah, proses-proses kehidupan tumbuhan, hewan, serta mikroba tanah berlangsung dengan baik. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Biasanya pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri, hujan asam, limbah rumah tangga, dan tumpukan minyak. Benda-benda yang mencemari tanah pada umumnya berupa kertas, kaleng, plastik, baterai bekas, pestisida, serta senyawa racun dan zat kimia lainnya.